Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya dalam belajar. Kali ini kita akan belajar pada tema 4, subtema 2, dan subtema 3 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Simak video selengkapnya ya bersama Ustazah Mira. Pada subtema 2, kita akan belajar tentang menentukan pesan moral dari suatu cerita, kemudian menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Selanjutnya, pada subtema 3, kita akan belajar tentang pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng dan menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Subtema 2. Inti cerita dalam buku sastra. Pasti kalian semua sudah pernah membaca sebuah cerita, bukan? Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita tersebut. Memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita, kita dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat yaitu yang pertama, memahami tema cerita. Misalnya bisa tema tentang sekolahan, keluarga, persahabatan, atau masih banyak yang lainnya lagi. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Coba kalian sekarang bacalah cerita di bawah ini. Dari cerita tersebut didapatkan bahwa yang pertama, tokoh. Di dalam cerita tersebut ada tokoh Rani, ayah Rani, dan paman Rani. Yang kedua, peristiwa. Peristiwanya adalah Rani menjadi seorang arsitek. Kemudian inti ceritanya adalah Rani bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek. Rani menjadi semangat belajar di sekolah agar menjadi siswa berprestasi. Setelah Rani dewasa, ia telah lulus dari perguruan tinggi dan bekerja sebagai seorang arsitek sesuai dengan cita-citanya.
Pesan moral yang terkandung di dalam cerita tersebut adalah kita harus giat belajar dan berusaha sejak kecil agar cita-cita yang kita inginkan dapat tercapai dan berbuah kesuksesan. Selanjutnya, subtema 3. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tokoh, alur, dan pesan moralnya. Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Sekarang kalian bacalah cerita berikut dengan seksama. Sekarang kalian perhatikan peta pikiran berikut ini. Dari cerita tersebut kita dapat membuat peta pikiran berikut, yaitu judulnya Si Gajah yang Baik Hati. Awal cerita, gajah menolong kancil yang sedang terperosok ke dalam sebuah lubang. Di dalam cerita tersebut ada tokoh gajah, kancil, dan hewan-hewan lain. Pesan moral yang terkandung di dalamnya, selalu ikhlas menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Sifat tokohnya yaitu gajah, baik hati, dan suka menolong. Kancil, peduli terhadap temannya. Tempatnya berada di hutan. Dan akhir cerita, kancil dan hewan-hewan lainnya memberikan hadiah kepada gajah. Gajah pun sangat senang menerima hadiah dari teman-temannya. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat bagi kita semua. Apabila ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.